MU berhasil menang 2-1 atas Chelsea di Old Trafford. Dalam pertandingan kali ini bisa kita lihat permainan MU sudah mulai membaik dari sisi pressing maupun dari sisi build up. Kalau kita lihat dari starting 11-nya, Erik ten Hag menurunkan sebenarnya hampir sama pemain dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana cuman di pertandingan ini Erik ten Hag membangku cadangkan Rashford dan juga Martial karena di pertandingan sebelumnya pada saat melawan Newcastle bermain jelek kayak gitu, yang mana penggantinya adalah Anthony dan juga Højlund gitu ya, yang mana menurutku secara permainan tadi malam ya Højlund dan juga Anthony cukup berkontribusi terhadap permainan dibandingkan Rashford dan juga Martial pada saat pertandingan melawan Newcastle yang terlihat sangat malas kayak itu. Nah, Chelsea kalau kita lihat starting 11 ya, Chelsea itu Mauricio Pochettino menurunkan hampir seluruh juga pemain terbaiknya, minus Kelleher yang kartu merah dan juga minus si Reece James yang di bangku cadangkan, yang kemudian Reece James digantikan oleh Cucurella dan kemudian si Kelleher digantikan oleh Mudryk di sebelah kiri kayak gitu, yang artinya yang di tengah Palmer, di kanan Sterling kayak gitu. Nah, yang cukup membuat aku senang dalam pertandingan ini adalah permainan MU yang sudah cukup bisa dibilang berkembang, artinya berkembang secara pressing maupun secara build up kayak gitu. Pada klip ini terlihat pemain MU memenangkan jumlah 4 pemain dan juga 3 pemain Chelsea. Ditambah lagi jarak antar pemain yang dekat menyebabkan pressing yang dilakukan Chelsea tidak berhasil dan MU bisa mengalirkan bola ke depan. Nah, karena build up-nya hal tersebut kan nggak terjadi dalam satu malam kayak gitu. Artinya sudah ya sepanjang musim ini baru ini aku melihat MU main bagus di Liga Inggris ya. Kalau di Liga Champions bermain cukup bagus, cuman agak suwe aja, agak kurang beruntung aja kayak gitu. Nah, kemudian kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi dikarenakan jarak antar pemain yang dekat, kemudian akurasi passing yang bagus juga ya, ditambah memang Chelsea tidak begitu menggunakan high pressing ketika ingin merebut bola. Banyak momen juga di mana MU melakukan melakukan pressing itu menggunakan 5-6 pemain atau 4-5 pemain tergantung apa yang terjadi di lapangan. Di klip ini terlihat pemain Chelsea tidak bisa keluar dari high press yang dilakukan oleh pemain MU. Pada klip ini terlihat MU menggunakan 6 pemain untuk melakukan pressing kepada pemain Chelsea, yang pada akhirnya bola bisa direbut oleh pemain MU. Bukan hanya sekali, pemain MU sering melakukan pressing menggunakan 5-6 pemain. Di klip ini, MU menggunakan 5 pemain untuk melakukan pressing kepada pemain Chelsea yang terlihat kebingungan untuk mengalirkan bola ke depan. Pada klip ini terlihat pemain MU sudah menutup seluruh opsi passing terdekat dari Robert Sanchez, sehingga dia harus melakukan passing ke tengah lapangan yang kembali bisa direbut oleh pemain MU karena menggunakan man-to-man marking. Nah, kemudian Chelsea juga bukan tanpa peluang kayak gitu. Mereka di pressing cuman ada satu peluang melalui Mudryk. Cuman Mudryk timingnya passing kepada Sterling itu salah dan kemudian peluang itu terbuang sia-sia. Pada klip ini sebenarnya Chelsea sempat mendapatkan peluang besar melalui Mudryk. Namun Mudryk telat memberikan passing kepada Sterling yang berada di sebelah kanan. Seharusnya pada momen ini dia memberikan passing kepada Sterling di antara pemain MU. Kemudian kalau kita lihat gol pertamanya MU, sebelum golnya, pada saat MU main bagus kayak gitu kan, MU dapat peluang penalti gitu. Pertanyaannya apakah itu penalti? Ya penalti gitu. Kalau ada orang yang bilang itu nggak penalti, itu keterlaluan karena bola sudah tidak di situ. Kemudian Enzo itu menginjak kakinya Anthony, itu terlihat jelas bahwasanya itu penalti. Cuman Bruno tidak bisa mengeksekusi bola dengan baik ya gitu lah. Di klip ini terlihat sebenarnya MU mendapatkan tendangan penalti namun gagal dieksekusi dengan baik oleh Bruno. Itu dikarenakan dia memakai teknik terbang sebelum melakukan tendangan tersebut. Terlihat Robert Sanchez tidak bergerak terlebih dahulu karena mengetahui Bruno akan melakukan trik tersebut. Maka dari itu dia ingin mengadu refleksnya dengan kecepatan tendangan Bruno dan Sanchez menjadi pemenang pada momen itu. Menurutku seharusnya Bruno meninggalkan teknik itu karena teknik itu sudah terbaca oleh penjaga gawang, di mana pemain-pemain yang sering menggunakan itu kan cuman Bruno sama Jorginho doang gitu, yang lainnya
jarang menggunakan teknik itu lagi, karena teknik itu beresiko bisa ditepis oleh penjaga gawang. Hal itu dikarenakan ya kembali lagi kiper tidak mau mengambil resiko menebak duluan kemana arah bola, cuman dia ingin ingin mengetes refleks dia kepada pemain si penendang gitu ya. Terbukti bahwasanya Robert Sanchez di pertandingan ini tidak menebak bola kemana, cuman dia ingin menunggu kemana Bruno akan menendang bola tersebut, karena bola yang ditendang dari hasil itu tidak begitu kencang, jadi kiper masih sempat untuk melakukan untuk diam sejenak untuk melakukan save kayak gitu. Jadi menurutku Bruno harus meninggalkan teknik ini, dia harus pakai teknik biasa aja kayak gitu. Karena kalau teknik biasa selain bisa bolanya ke atas juga tendangannya kan kencang kayak gitu. Pada pertandingan ini terlihat Robert Sanchez sering melakukan kesalahan passing dikarenakan tidak memiliki opsi passing yang memadai karena pressing tinggi yang dilakukan oleh pemain MU. Contohnya seperti klip ini, dia tidak memiliki pilihan lain selain harus melakukan long ball. Sekarang kita bahas masalah build up-nya MU gitu. Nah, di pertandingan sebelumnya aku sudah bilang bahwasanya MU itu bermasalah di dalam build up gitu. Pemain-pemain seperti kayak kayak Dalot, kayak Anthony, kayak McTominay tidak begitu terlibat banyak di dalam permainan ketika melakukan build up gitu. Nah, di pertandingan kali ini gitu kan, seumur-umur aku nonton Dalot, baru tadi malam Dalot itu bermain cukup bagus, yaitu banyak momen dia yang melakukan save, kemudian passing dia juga bagus kayak gitu. Jadi menurutku tadi malam aku memberikan kredit kepada dua pemain, yakni Maguire dan juga Dalot yang bermain cukup bagus tadi malam. Bahkan Maguire kalau aku bilang bermain bagus kayak gitu. Pada klip ini terlihat Garnacho tidak memberikan umpan ke mulut gawang, namun lebih memilih melakukan back pass karena back Chelsea sudah terpancing kepada pergerakan Højlund yang berada di depan gawang. Maka dari itu ada dua pemain MU yang berdiri bebas, yakni Maguire sebagai pemain yang menendang bola pertama namun gagal memasukkan bola. Namun bola rebound berhasil didapatkan oleh McTominay dan berhasil mencetak gol. Apalagi Anthony bekerja keras, tidak menunggu di depan, tidak passing kiri kanan belakang aja, tapi juga dia mau passing ke depan kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita bahas build up-nya kayak gitu, nah juga banyak momen-momen di mana MU mengoverload sebuah area, sebuah ruangan, kemudian mereka melakukan 1-2 sentuhan kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini nih yang harus diperbanyak agar bola itu bisa dialirkan ke depan. Nah, kalau bagaimana mungkin kalau kita di pressing tapi kita tidak memiliki kelebihan pemain dari pressing lawan, gimana bola itu mau dialirkan ke depan, kecuali tim itu punya pemain kayak yang namanya Neymar, yang namanya Messi, yang namanya Mbappe, Ronaldo, ya nggak masalah kan. Orang mereka yang gue sebutnya tadi kan bukan tipe pemain yang gampang di pressing gitu, karena skill individu mereka di atas rata-rata pemain lain. Ini kan pemain MU, pemain Chelsea kan tidak memiliki skill seperti mereka gitu, skill individu seperti mereka gitu. Pada klip ini terlihat jarak pemain MU sangat dekat sehingga pemain Chelsea tidak bisa melakukan pressing karena shape triangle yang dilakukan oleh pemain MU. Pada klip ini terlihat pemain MU menggunakan triangle pass untuk mengeliminasi pressing Chelsea yang dikombinasikan dengan 1-2 sentuhan. Nah, kemudian golnya si Chelsea itu terlihat terlihat bahwasannya selain memang McTominay yang terpancing dengan pergerakan Palmer, pada klip ini terlihat di mana McTominay terpancing dengan pergerakan Enzo sehingga meninggalkan Mudryk di belakangnya. Dan kemudian Chelsea bisa mencetak gol penyama kedudukan. Juga terlihat bahwasannya ya kembali lagi aku bilang Onana seharusnya ya beri kesempatan lah sama kiper keduanya si Bayender, karena kelihatan tadi malam kalau Bayender, karena Bayender itu tinggi dan tangannya panjang, rasaku dapat tadi malam itu terlihat bahwasannya tangan Onana itu pendek, dia refleksnya bagus, cuman tangannya pendek nggak dapat gitu. Mungkin kalau dia agak tinggi atau agak panjang dikit lagi tangannya itu dapat gitu, karena dia paling kurang lebih 2-5 cm itu di tangan dia, bolanya nggak dapat karena bolanya juga pelan gitu. Tapi memang bagus juga sih visi dari si Palmer, dia tidak mengincar yang dekat, dia incar yang jauh dan kemudian dia placing tanpa menggunakan power kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat proses
masalah build up lagi. Gol kedua MU itu kan berasal dari sebuah proses build up ya, yang mana Maguire berhasil menemukan seorang Reguilon yang berhasil menemukan sebuah ruang, kemudian terlihat si si Garnacho itu tidak terburu-buru ingin menusuk ke dalam, dia tunggu, kemudian karena dia tahu di sudut sana ada dua pemain yang kuat dengan bola atas, yaitu McTominay dan juga Højlund, yang mana dia crossing ke sana kayak gitu. Pada klip ini terlihat Maguire memberikan passing kepada Reguilon yang berlari mencari ruang kosong, yang kemudian proses itu bisa membuahkan gol. Pada klip ini terlihat sebenarnya Silva sudah mengawal McTominay sejak awal. Namun Thiago Silva kalah berduel sehingga pemain dapat menyundul bola ke arah gawang dan menghasilkan gol, yang kemudian kedudukan berubah menjadi 2-1. Nah, sampai akhir pertandingan gak ada lagi gol yang tercipta. Maka dari itu MU menang, dapat 3 poin. MU di posisi 6 ya, 6 atau 5 sekarang. Jarak 4 poin dengan zona Champions League kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang gak suka gak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.